Terus di Indonesia itu kebanyakan orang kita tahu hamil ke swalayan tuh dia beli apa? Respect. Susu hamil. Oh. Udah tahu tespeknya Oh, udah. positif Oke, nih langsung ya. beli Dia susu beli susu hamil. Jadi bayangannya di kita itu kalau misalnya hamil ya udah beli susu hamil. Susu tuh dianggap sebagai alat atau pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kebutuhan, iya. Padahal harusnya memang tetap makan Betul. apapun yang kita makan itu mempengaruhi tumbuh kembang janin. Kalau misalnya ibu hamil kekurangan asam folat nih, itu bisa menyebabkan kelainan-kelainan pada bayi. Seperti biasa tadi kita udah info bahwa hari ini kita spesial banget. Ada di hari Selasa tuh ada talk show sehati dari Rumah Sakit Melati. Dan hari ini temanya juga seru banget ya Kur ya. Iya, apalagi lo yang belum pernah merasakan ya. Merasakan apa? Ini kan tentang buah hati. Iya betul. Iya. Jadi cocok banget nih buat gue juga yang buat sebagai bekal edukasi lah nanti. Bu, kalau bekal mau pakai rantang kan. Mau piknik lah. Kita coba sapa dulu untuk tamu kita di pagi hari ini. Ada Ibu Bidan Retno, ya kan? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu Retno. Pagi Bu Retno. Pagi. Wah, seger banget nih Bu Retno. Kelihat Bu Retno nih seger banget ya. Kayak orang habis sholat isya. Kenapa sholat isya? Iya, kena air wudhu, Kena air seger wudhu. gitu ya. Iya bener. Di samping Bu Retno juga ada Kak Agatha nih. Halo, selamat pagi Kak Agatha. Halo, pagi. Wah, Kak Agatha. Kak Agatha. Memang nih Agatha itu ada aga dan juga tak kan. Agaknya aku udah mulai melirik kamu. Taknya kan takur ada di depan kamu nih. Kenapa jadi takut? Ya kan Agatha, taknya kan takur. Nah Bu Retno dan Kak Agatha, teman Tangger kan juga pengen tahu nih, lebih kenal lagi dengan tamu kita pagi hari ini gitu kan. Nah boleh juga dikenalin juga Bu Retno ini sebagai apa dan siapa dari Rumah Sakit Melati atau apa? Oke, saya adalah Bidan Retno, seperti yang diperkenalkan kakak-kakak yang ganteng nih ya di depan saya nih ya gitu. Sampai bikin saya agak grogi gitu ya ngelihatnya ke depan gitu. Oke. Memang Bu, memang saya begitu, banyak orang bilang ganteng bikin grogi, makasih Bu. Oke. Gue juga Kur, gue juga. Iya, udah disebut loh dua-duanya gitu. Makasih. Ya. Jadi saya adalah bidan di Rumah Sakit Melati. Saya juga fasilitator Mom and Baby Care-nya. Jadi kita di Rumah Sakit Melati itu ada pelayanan ibu dan anak. Oke. Gitu. Jadi saya adalah PIC-nya gitu. Kan di Rumah Sakit Melati itu kita menerapkan namanya asuhan sayang ibu. Saking sayangnya sama ibu dan bayi adalah program ini. Oh, berarti Bu Retno ini PIC. Yes. Person in cinta. Person in charge. Iya, kalau misalnya nggak ada cinta ngapain dicas? Nah juga ada Kak Agatha sebagai apa nih Kak dari Rumah Sakit Melati? Halo teman-teman, aku Agatha sebagai humas ya Rumah Sakit Melati. Humas Rumah Sakit Iya. Melati. Iya, betul memang. Kak Agatha ini humas. Hubungan Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah ya. Masya Allah, tabarakallah. Bidan bukannya penyanyi ya? Kok itu biduan, itu biduan. Oh iya. Ini siapa tahu mungkin Bu Retno juga suka nyanyi. Suka nyanyi. Suka ya kayak. Suka sih nyanyi di kamar mandi ya. Iya. Aku tadi yang dengar soalnya. Ya, kita juga mau ngobrolin itu ya Bu Retno, dalam arti kan manusia itu memang berasal dari buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Ya ini Kan kan tanah taunya. buah hati. Kalau kita punya anak namanya buah hati. Itu istilah. Oleh-oleh buah tangan. Itu istilah. Di dunia ini buah-buahan. Kita ngomongin buah hati Ya, nih. oke, buah hati dulu. Seorang bapak dan seorang ibu itu pasti sangat senang ketika memang apa tuh Kak Agatha, Bu Retno, test pack ya. Yes. Nah, test pack. Jadi kita test drive dulu baru ada test pack biasanya. Kalau udah menikah, kan test drive dulu. Harus menikah ya. Harus menikah. Harus menikah, Harus sudah menikah. menikah. Nah, di situ Jadi budayakan menikah dulu. betul, karena kan kita pasangan culture gitu. Jadi harus ada budayanya menikah. Yang namanya menyambut tahun baru, menyambut buah hati itu kan pasti menyenangkan. Gitu. Cuman ada juga yang memang misalnya let's say bapaknya nih, waduh, misalnya kita mau lahiran mahal misalnya. Nah, ini kan ada kontradiktif nih, Bu Retno, untuk menyambut buah hati itu bagaimana nih, dalam arti itu yang senang, ada juga yang langkah positifnya. Oke, jadi
Yang harus kita lakukan pada saat kita tahu ibu nih positif hamil ya. Yang pertama adalah pola hidup sehat. Suka tidak suka pola hidup sehatnya udah harus betul-betul dijalani. Yang kalau biasanya makan ya, kalau kita biasa ya Tangerang tuh jajannya seblak tuh ya gitu. Iya, bener. Seblaknya banyakan karbonya di dalamnya gitu Iya. kan. Nah, dari makanan aja kita udah harus mulai ganti asupan protein, vitamin, mineral gitu. Terus di Indonesia itu kebanyakan orang kita tahu hamil ke swalayan tuh dia beli apa? Respect. Susu hamil. Oh. Udah tahu test packnya Oh, udah. positif Oke, nih ya. langsung beli Dia susu beli hamil. susu hamil. Jadi bayangannya di kita itu kalau misalnya hamil ya udah beli susu hamil. Susu tuh dianggap sebagai alat atau pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kebutuhan, iya. Padahal harusnya memang tetap makan ya. Oke. Kita makan makanan yang bergizi, terus hindari segala sesuatu yang istilahnya berbahaya untuk dia, merokok segala macam. Kalau punya kebiasaan merokok, minum minuman keras itu udah harus stop lah, ibaratnya kayak gitu. Karena pada masa kehamilan janin itu kan dibentuk ya. Iya. Masih numpang nih sama ibunya. Betul. Apapun yang kita makan itu mempengaruhi tumbuh kembang janin. Kalau misalnya ibu hamil kekurangan asam folat nih, itu bisa menyebabkan kelainan-kelainan pada bayi. Oke, asam folat itu apa aja, Bu? Asam folat memang dia namanya Oke. asam folat. Jadi pada saat kita tahu hamil, selain makan, selain menghindari si yang resiko-resiko tadi tuh, kita juga harus apa? Harus tambahan suplemen vitamin. Biasanya dokter akan kasih asam folat di awal kehamilan. Nanti nambah lagi usia kehamilannya, ditambahlah zat besi. Oke. Kadang ibu-ibu hamil tuh males deh minum vitamin setiap Itu hari. dari awal? Itu Dari dia awal. timelinenya itu dari Jadi mana, dari Bu? awal hamil biasanya dokter akan berikan suplemennya itu asam folat. Mereknya macam-macam ya, Oke. tapi isinya biasanya asam folat. Terus awal-awal hamil kan biasalah ya mual muntah, diberikanlah obat-obat untuk anti emesis, supaya nggak mual kayak gitu. Jadi awal-awal itulah yang diberikan. Nanti ditambahlah dengan suplemen zat besi untuk menambah kadar Hb dalam darahnya si ibu gitu. Oke. Dan itu kan memang harus dari awal ya, dari Dari awal awal, ketika betul. memang tahu nih udah mengandung ada janinnya gitu ya, Bu. Mengandung janin. Mengandung janin, mengandung si buah hati, Buah di dalam hati. janin. Ya, Nah, betul. kenapa janin ada di dalam? Kenapa? Kalau ada di luar jan out. Jan in, jan out gitu maksudnya, Bu. Kalau jajan berarti junk food Ya. ya. Pansel Ada lagi aja. Bu Retno. Ada juga seorang wanita atau bahkan di dalam keluarga itu suami dan istri ini bahkan tidak sadar kalau ternyata memang lagi mengandung tuh. Ada Iya, betul. banyak Ada, case ada juga kayak kan gitu. 3 bulan, 4 bulan baru. Ternyata alhamdulillah nih Aku pernah ketemu sampai yang dia lahirkan loh. ketemu janinnya. Iya, demi Allah. Jadi dia itu datang ke rumah sakit ya, Hah? pakai celana jeans. Oke. Aku waktu itu dinas sama bidan Heni ya waktu Iya. itu ya, dia datang pokoknya perutnya mulus-mulus langsung naik lah ke tempat tidur. Ibu kenapa? Ya saya kayak mau lahiran. Ibu mens terakhirnya kapan? Enggak tahu. Jadi dia taunya merasa aku kayaknya mau lahiran nih karena waktu anak yang sebelumnya aku sama kayak gini. Haidnya tuh nggak gitu. teratur Kak. Oh. Haidnya nggak teratur, terus jadi dia pikir nggak haid tuh sama seperti bulan-bulan Iya, normal-normal. sebelumnya Ya. gitu kan, Oke. normal-normal aja. Jadi dia pokoknya pas mau lahiran, pas kita buka itu jeans, udah tahu-tahu merosot lah tuh bayi gitu. Ada yang memang seperti Oke. itu. Tapi kalau kebanyakan kita kan kalau sekarang udah banyak searching ya, malah kebanyakan dari kita tuh pada pejuang garis 2 tuh ya. Oh, Jadi iya. memang sudah dinanti, sudah prepare rata-rata seperti itu. Betul. Oh, betul. Kalau dari si ibu yang mengandung ini, ketika dia sedang atau sudah mengandung itu boleh nggak sih kayak misal dia naik turun tangga, naik motor, atau bolehnya pas kapan? Jadi sebenarnya kalau anggaplah kita kamarnya di atas atau kita kantornya di atas nih, Iya. kayak kita di lantai 2 gitu ya. Naik turun tangga boleh. Cuma memang ritmenya ya, kalau kita biasa gedubrukan, kalau orang Jawa bilang naiknya cepet, turunnya cepet, pelan-pelan aja. Iya. Iya, nggak Oke. kejar-kejaran lah. Jadi kita hindari sebisa mungkin guncangan. Poinnya adalah itu. Oke. Jadi kayak misalnya kita adalah di daerah-daerah tertentu yang lubang-lubangnya banyak tuh, kayak misalnya kalau kita Tangerang. kelegok misalnya kayak gitu tuh ya. Apa legok nih? Itu kan lubang-lubangnya itu Betul. banyak tuh ya gitu. Jadi
Atau misalnya kita mau ke luar kota tapi perjalanannya mulus. Nah, Iya. ya sebenarnya lebih aman yang mulus itu sih. Guncangan itu yang berbahaya Oke. gitu. Tapi aku penasaran nih Bu, masa atau momen usia yang kritis buat kandungan itu di momen yang berapa lama ya? Jadi sebetulnya setiap kehamilan itu ada fasenya ya. Fasenya, Di 3 bulan pertama kita ada resiko keguguran karena memang ternyata gini loh, pada saat janin itu nggak selalu janin itu bagus. Ada yang sebetulnya kosong atau kita bilang black teeth ovum gitu kan. Oke. Dia aslinya memang dari awalnya kosong, nggak ada janinnya. Dia nempel dong di rahim gitu kan. Ya mau besar pun dia nggak akan jadi, emang nggak ada bayinya gitu. Nah kalau kayak gitu case-nya harus dikuret segala macam, atau udah seleksi alam dia akan keluar dengan sendirinya, ngasih tanda-tanda dia perdarahan segala macam kayak gitu kan. Jadi kalau di 3 bulan pertama kalau kata orang iya rawan keguguran kayak gitu karena masih kecil, betul Iya, juga. Oke. Terus nanti di 3 sampai 6 bulan ada lagi case-nya masing-masing. Ada yang misalnya amit-amitnya bayinya meninggal di dalam lah gitu kan, atau istilahnya ada kelainan lah gitu. Jadi ya setiap fasenya itu ada parnonya lah buat ibu hamil. Ada parnonya Iya, ya ada setiap parnonya fasenya ya. pasti, setiap fasenya. Kalau untuk Kayak janin gitu. yang kembar misalnya, itu Oke. kelihatannya tuh nggak dari awal kan ya, Bu? Ya, Bu dokter. jadi pada saat kita hamil tuh pentingnya untuk USG ya, untuk periksa kehamilan tuh itu Kak. Dari awal tuh sebetulnya kelihatan dia kantongnya kan. Ada yang kantongnya 1 janinnya 2, ada yang memang kantongnya 2 gitu. Dan memang pada saat kita screening awal kehamilan itu tuh untuk tahu ini hamil tuh di dalam kandungan atau enggak sih. Poinnya itu dulu. Oke. Kadang kebanyakan ibu-ibu kita ya namanya ekonomi, ada yang menengah ke bawah, menengah ke atas gitu kan. Yang menengah ke bawah mungkin saya kontrolnya nanti aja kalau udah kelihatan jenis kelamin bayinya. Biasanya gitu kan. iya, Relate iya. tuh ya. Nah, akhirnya di awal-awal dia nggak kontrol, nggak taunya hamilnya di mana, di luar kandungan. Nah itu kalau oke. medisnya kehamilan ektopik gitu kan. Oke. Nah jadi kehamilan di luar kandungan itu si bayi nih nempelnya biasanya di saluran tuba falopi. Kalau di rahim bayinya tambah besar, rahimnya ikut besar toh. Betul. Tapi kalau di tuba falopi bayinya besar, dia nggak bisa membesar, dia ada batas maksimalnya. Iya, Nah dia betul. tuh bisa pecah. Bayangkan terjadi istilahnya di situ tuh ada yang pecah, darahnya keluar dari situ, tapi kelihatan dari luar biasa aja. Ada yang lagi aktivitas tiba-tiba pingsan kayak gitu, nggak taunya dia sedang perdarahan di dalam lah, ibaratnya kayak gitu. Itu kasus-kasus di kehamilan ektopik gitu, Ektopik, kehamilan di luar ektopik. kandungan. Kalau memang sudah pecah kita bilangnya kehamilan ektopik terganggu. Oke. Kayak waktu gua Zan dulu, Kenapa itu? waktu nyokap gua ngandung gua, kirain saya anak kembar, Bu. Satunya kemana? 2 SG. Pas Heeh. saya keluar Satunya kok satu lagi mana? Kirain kembar kan? Ginjal Pak, itu ginjal. Aku sebagai orang yang belum Cah, aku lagi ngomong nyolek-nyolek lagi mau bersabun. saya sebagai orang yang belum menikah gitu kan ya, terus suka dapat edukasi-edukasi dari tongkrongan nih gitu kan. Katanya kalau misalkan mau anak cewek atau cowok itu ada proses dalam ininya, posisi untuk proses malam pertamanya. Ya gitu. prosesnya nikah dulu ya, Wi ya. Iya, Iya. menikah kan. Posisinya di kanan. Akad nikah dulu, saya terima nikah. Itu posisi ya, Bu. Iya Retno benar, ya. betul. Tapi katanya kalau mau anak cowok malam pertamanya di kanan gitu. Ya itu belum nyampe step lo, jangan. Makanya gue Nikah nanya dulu. nih, mau ada dokter nih beda langsung gender apa bisa Bu diatur seperti itu? Ya, jadi banyak cerita-cerita di luaran ya Iya. yang simpang siur sebetulnya gitu. Susah sih ya gitu kan. Masuk ke Jadi kita mitos harus ya. tahu ya mitosnya ada seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu pembuahan itu terjadi ada bibit dari si bapak dan si ibu gitu ya, dari sperma dan sel telur ini bersatu gitu. Nah, sperma dari sekian juta itu dia membawa kromosom X dan Y gitu kan ya. Jadi yang menentukan nanti mau jadi anak cewek cowok itu sebetulnya bapak. Ya, dan nggak bisa pilih kecuali kita mau program namanya inseminasi. Apa tuh program? Inseminasi itu nanti ada prosesnya sendiri. Bisa kita kayak request. Iya, Aku program. maunya anaknya nanti
cewek ya dok atau cowok ya dok, dan itu pun juga tidak 100% ya, Betul. namanya buatan manusia gitu. Jadi ada juga nih yang mengerikan adalah misalnya pasangan suami istri anaknya selalu perempuan. Ini saya dapat juga nih case-nya lagi asisten dokter, dia ngomong karena anaknya perempuan, empat-empatnya perempuan, dok saya perlu ganti istri nggak ya dok untuk dapat anak laki-laki gitu kan. Tapi kebanyakan bapak-bapak pikirannya gitu kan. Ganti ahlak bukan. Ahlak Tapi ya gitu kan, itu yang kita sering dengar di masyarakat kan gitu. Ah sama ibu yang ini anaknya selalu perempuan gitu. Apa saya perlu ganti istri ya untuk dapat anak laki-laki? Salah, ternyata yang biang keroknya bapaknya gitu. Kan yang bawa X dan Y itu bapak. Betul. Kita perempuan hanya menyumbang si X saja. Oh. Iya, jadi yang harus dievaluasi ya bapak. Ya sudahlah, anak cewek cowok sama aja. Yang penting sehat. Penting Kalau sehat. memang mau usaha bisa inseminasi itu tadi. Gitu. Jadi jangan kemakan cerita-cerita di masyarakat akhirnya rumah tangganya hancur ya gitu kan. Cuma gara-gara pengen anak cowok misalnya, janganlah. Rumah gitu tangga ya. standar TikTok gitu ya. Bahaya itu ya. Iya. Iya benar, standar TikTok kadang bahaya juga ya. Dan kalau ibu hamil, ibu sedang mengandung itu boleh olahraga gak? Misalnya ada juga yang yoga, ada juga yang pakai balon gede tuh. Bu Retno. Jimbol boleh. Ah. Boleh. Jadi sebetulnya ya olahraga kan masuk ke pola hidup sehat ya gitu. Jadi pada saat kehamilan itu kita cari apa yang sih bikin kita nyaman tuh apa, tapi harus aman. Iya, takutnya nyamannya boxing. Iya. Oh, nyaman boxing kayak gimana? Olahraga boxing Oh, kali iya, ya maksudnya gitu. Nah itu mungkin nggak aman karena energi yang dikeluarkan lebih besar. Tapi memang mereka-mereka yang memang dari awalnya suka olahraga dan sudah terbiasa mungkin lebih diatur kayak gitu. Ya kalau yoga aman, yoga senam hamil, kita mau pijit selama hamil pun aman loh. Oh iya. Oke. Masalahnya yang pijit siapa? Ah. Kalau yang pijit misalnya mak dukun yang memang nggak belajar, perutnya dipencet-pencet, bahaya tuh. Bahaya tuh. Saya sering dapat tuh pasien datang keluhannya tidak merasakan gerakan janin. Ya. Pas kita tanya cuma 2. Ibu habis jatuh? Tidak. Ibu habis dipijit? Ya bisa salah satunya. Kalau enggak itu biasanya karena terpilin tali pusatnya. Jadi si bayinya emang muter-muter sendiri gitu. Jadi ya 3 itu sih biasanya. Kayak gitu. Dan juga ada banyak juga case di mana di kehidupan sosial itu ketika ibu mengandung itu ketika dikasih asupan dari bunyi-bunyian. Misalnya, wah anaknya cewek ini dikasih surat Maryam atau surat Ya, Yusuf, berdoa, terus ya. murotal atau musik. Nah, itu seberpengaruh apa dengan kandungan di dalamnya? Ya. Bu Retno. Poinnya bukan suaranya ditempelin di perut ya. Poinnya itu suaranya didengarkan ibu. Ibunya tenang dulu. Oh, tapi ada juga tuh yang didengerin di perut tuh. Iya. Apa tuh? Itunya. Oh iya, Ya, kadang alat kasih musiknya musik ya, didengerin. ada kasih musik. Jadi juga. sebetulnya yang paling ngaruh adalah ibunya rileks dulu. Cuma kita dengerin musik tapi ibunya tegang. Musiknya ditempelin nih di perut, tapi ibu lagi ribut nih sama bapak. Nah, jantungnya gimana? Irama jantung ibu. Ceduk 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 ceduk. Nah, Juki-juki kita waktu kecil dengar suara petir, itu kan takut ya? Iya. Sama bayi pun begitu. Iya. Jadi bayi di dalam kandungan dengar irama jantung ibu yang enggak beraturan itu cemas dia. Makanya kenapa ibu hamilnya nggak boleh stres. Ya, dia gimana dia nggak stres? Jalan-jalanlah ke toko emas. Bapaknya yang stres, Bu. Itu bapaknya yang stres. Mohon maaf Ya, kalau cewek kan sejagat raya sama Iya, ya. Gitu. betul. Jalan-jalan ke toko emas. Bapaknya Bu yang jajan. stres. Kan bapaknya juga kan mau nonton bola, mau ngopi. Tiba-tiba ke toko emas. Iya, gitu. Jadi intinya apa yang membuat ibunya good mood? Good mood ya. Bapaknya mood juga dulu. harus good mood juga dong, Bu. Good mood dan good rekening kayaknya ya. Berarti dari awal kehamilan sampai buah hatinya lahir itu harus dijaga ya, Iya benar. betul. Jadi pada saat kehamilan sebisa mungkin ibunya jangan stres. Di usia berapa janin itu mulai ada respon, Bu Retno? Ya sebetulnya dari awal hamil kan dia tumbuh tuh ya. Apapun yang kita makan, apapun yang kita rasakan, itu juga sama bayi merasakan. Oke. Makanya ada mungkin beberapa seminar yang membahas psikologi janin. Psikologi janin. Jadi pada saat kehamilan misalnya ibunya mengalami apa itu dampaknya sampai ke janin.
Makanya hati-hati. Betul tadi, ngaji surat Maryam misalnya. Dengan mengaji kan kita lebih tenang. Ya gitu. Terus banyak doa. Ya memang doa tuh harus lebih sering ya. Katanya jangan minta-minta melulu sama Allah, harus minta. Mengerikan itu kalau kita nggak banyak minta tapi banyak mau gitu. Iya. Banyaklah minta, kita minta kepada Allah yang baik-baik. Saya dulu waktu hamil saya sebutkan, ya Allah berikanlah anakku yang tampan. Saya sebutkan semuanya, yang cerdas ya, semua disebutkan. Boleh, Betul. harus gitu. Kita minta apapun itu sebutkan dengan rinci. Dengan rinci ya. Kalau nggak rinci bahaya. Bahaya. Sesuai Gitu. spek aja. Doa apa kayak gitu? Kan rinci, speknya harus jelas Bu ya, doanya apa aja gitu San. Ya, jadi meminta apapun harus rinci, harus jelas gitu. Ya Allah berikanlah aku misalnya gitu ya 5 uang 10 juta, tapi nggak kita embel-embelin dengan cara yang baik. Nah, jangan-jangan dapat 10 jutanya dengan apa tuh kan nggak tahu. Iya, Misalnya kayak benar. gitu. Jadi memang pada saat kita mau menyelipkan doa itu ya harus rinci, mintanya dengan cara yang baik kayak gitu. Endingnya ada kata-kata gitu. Betul. Minta 10 juta nggak spesifik, nggak rinci, dikasih bukan dalam bentuk duit, Apa tuh? dalam bentuk barang, dikasih PC sama komputer loh. Terus tapi gue juga doa sama loh. Minta 10 juta tapi nggak sesuai rinci gitu kan. Tapi juga dapet gitu kan. dapet, tapi 10 juta Zimbabwe. Makin seru ya Kur ya. Apalagi buat gue nih yang menuju untuk bisa dapat bekal edukasi lah gitu kan ya. Apa, bekal edukasi, bekal akhirat, bekal berumah tangga. Bekal berumah tangga. Emang lo bekal jadi apa sih? Jadi ayah yang baik buat orang tuanya, aja ya buat anaknya, buat hati dan sebagainya. Sudah ada di layanan telepon ada teman Tangerang yang ingin mungkin bertanya ya dengan dokter kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Halo. Dengan siapa? Di mana? Dengan Michael di Tangerang. Oh, Tangerang. Michael. Oke, Michael Balak ya? Main Chelsea itu. Michael aja. Michael orang Tangerang. Iya. Michael orang Tangerang. Ada orang Tangerang namanya Michael, baru denger nih. Makanya. Bang, ini abang apa? Cing Michael. Mister dong. Mister aja. Mister aja, Mister. Mister. Oke, silakan mau bertanya apa sama Bu Bidan, Bu Retno. Ingin bertanya Bu Bidan, ini kan istri saya sebentar lagi mau persalinan ya. Terus boleh nggak sih kasih satu tips penting untuk istri saya yang mendekati persalinan, apa yang wajib diketahui? Oke, yang wajib diketahui ya. Kalau misalnya rencananya persalinan normal, dia harus tahu dulu tanda-tanda persalinan yang pasti gitu kan. Kalau misalnya kalau SC kan kita udah biasanya penjadwalan ya. Tapi kalau mau rencana lahir normal kita harus tahu dulu tanda-tanda persalinan. Kalau misalnya tiba-tiba kayak keluar ketuban itu basah kayak gitu kan, terus tiba-tiba kontraksi, itu harus datang lebih cepat gitu. Yang pertama tahu dulu tanda-tanda persalinan. Yang kedua persiapannya, ya namanya di Tangerang kita mau melahirkan dengan apa nih gitu. Jaminannya mau pakai apa nih, mau asuransi, mau pribadi, atau kita mau punya BPJS misalnya gitu kan. Ya berkas-berkasnya disiapkan dulu. Terus perlengkapannya. Kenapa harus siap perlengkapan sejak awal? Kalau dadakan itu namanya dadakan ya. Kalau kita nggak siapin tiba-tiba mules, bapak bingung, ibu bingung, jalan ngeng aja ya. Sama seperti ini cerita ya, cerita aku, si bapak dia, bapak suamiku gitu ya. Kalau suruh bawa-bawa kan kadang-kadang bapak-bapak mah gitu ya. Kita punya tas banyak, dia bawalah pakai kantong kresek gitu kan. Jadi memang kita harus prepare gitu. Iya, Tasnya udah harus disiapin, ada bajunya, perlengkapan ibu, bayi. Terus pampers segala macam yang semua yang mau dipakai di rumah sakit tuh list-listnya kita sudah siapkan, berkasnya. Uang cashnya juga boleh ya. Nah, ada lagi salah satu ya kalau misalnya kita ada kontak keluarga yang golongan darahnya sama dengan istri. Jaga-jaga ya, Bu, Jaga-jaga ya. betul. Oke. Itu yang harus disiapkan. Kalau misalnya amit-amit ada apa-apa di PMI susah, harus barter segala macam, kita udah punya nih kontak keluarga yang harus dihubungi. Jadi kalau dadakan kan bingung, tiba-tiba ditelepon sama Pak Budi misalnya, istrinya butuh darah. Ya, yang dikabarin juga bingung, terus aku harus ngapain Iya, harus gitu balas kan. budi, ya. Harus balas budi.
Kan Pak Budi, San. Bukan berarti Iya kan bahas- bingung gitu. Jadi itu ya yang harus kita siapkan kendaraannya juga. Betul. Kadang kan Oke. namanya bapak-bapak nggak selalu ada di rumah. Seandainya istri saya tiba-tiba kontraksi, istri saya berangkatnya dengan siapa atau naik apa, itu kita udah prepare di awal Betul. gitu. Jadi pas tank tiba-tiba kontraksi muncul, Mm-mm. tasnya udah siap ya. Saya harus menghubungi siapa udah tahu, kontaknya udah jelas, rumah sakit mana yang mau saya tuju sudah jelas gitu. Jangan sampai kita nanti touring ke rumah sakit, udah mau lahiran bingung mau lahirannya di mana. Saya ke rumah sakit ini apa ini ya, masih cap cip cup belalang Iya. kuncup lah, bahaya lah kayak gitu. Rumah sakit melati lah. Iyalah Iya, udah pasti. Dan memang persalinan itu apalagi mau melahirkan ya, persalinan melahirkan tuh harus detail kata Bu Retno, kecuali salin teks ya. Salin teks tinggal copy paste Iya, doang. Ya, Wah. copy paste aja gitu. Gampang Copy gitu. paste aja. Dan jaminannya tadi apa aja Bu kalau misalnya ini? Ya, jadi kita bisa pribadi atau umum berbayar, Umum, bisa betul. asuransi, kan betul. asuransi banyak ya. Dicek-cek lagi mana tahu kita punya asuransi yang ada benefit persalinannya Nah, gitu. Kadang ada misalnya pasien, oh, saya punya asuransi tapi ternyata tidak ada benefit persalinan. Oh, Nggak Jadi bisa. harus tahu dulu saya ini ambil asuransi ini itu benefitnya apa saja Mm-mm. gitu. Jangan jaminannya BPKB. Lahiran di Pegadaian. Bisa kejadian juga kan kalau zaman dulu saya di bidan gitu. Oh gitu. Uang nggak pegang gitu Oh, kan. oh, Bu iya. saya adanya motor nih Bu. Ya udah ini saya titip dulu sama Iya. KTP. Udah Iya, relate seperti berarti saya itu. tidak salah, Sa. Nggak Iya, salah benar. gitu. Jadi itu masih kejadian Iya. loh. Iya, gitu. betul. Itu studi kasus, Sa. Iya betul Iya. Kur. Iya betul. Jadi memang harus prepare ya. Prepare yang gitu. penting ya, prepare Ya, well. kita gitu. mau merit aja prepare-nya panjang. Mm-mm. Mm-mm, Nah. betul. Hamil juga kan 9 bulan kan panjang. Iya. Jadi benar-benar ya prepare lah. Jangan sampai pas sudah mau lahir juga bingung. Nyari biayanya. Ya, biayanya dari mana? Mm-mm. Sekedar beli pampers pun nggak ada yang kayak gitu. Kan Mm-mm. bahaya juga gitu. Oke. Kita punya spare waktu loh untuk itu. Betul. Bukan yang sakit tiba-tiba tipes atau tiba-tiba DBD itu kan yang serba tiba-tiba gitu Iya, benar. kan. Kita ada spare waktu untuk prepare. Dan kalau misalnya mau lahiran nih, Bu Retno, itu kan ada juga kelas-kelasnya untuk persalinan ya. Dari Betul. misalnya budget yang harus Ya, disiapkan, betul. berapa hari. Itu Betul. di Rumah Sakit Melati sendiri juga ada kan ya? Maksudnya ada nggak ininya? Ya, List-listnya fasilitasnya. ada, Mm-mm. Jadi pada saat kita kontrol nih, jadi jangan mepet ya teman-teman. Pas kontrol tuh kita cek and recheck dulu. Oh, kelas 1 paketnya sekian misalnya, kelas 2 sekian, kelas 3 sekian. Dan kita kan bisa ukur budgetnya kita gitu. Kalau sekiranya misalnya aku ngepas nih budgetnya, ya jangan ambil kelasnya yang di atasnya. Lebih baik kita di bawahnya. Karena lahiran itu kayak kita jalan, kita nggak tahu menemuin apa di depan mata. Betul. Amit-amitnya tiba-tiba perdarahan, tiba-tiba harus transfusi, amit-amitnya bayinya harus masuk NICU segala macam. Itu kan kalau kita pribadi memang ya biaya juga kan. Jadi kita tuh memang benar-benar harus prepare. Ya kalau aku memang biayanya cukupnya di kelas ini, ya jangan ngepas di itu. Lebih baik mungkin diturunin nggak apa-apa. Iya. Oke. Prepare. Takutnya ada apa-apa tadi di kemudian ya kita nggak ada budget untuk itu kan repot. Iya benar. Tapi biasanya kalau dari Rumah Sakit Melati suka ada gebrakan baru nih, program-program untuk mom and care gitu. Kira-kira Ada. ada nggak sih? Ada, Ada? kita ada program Mom and Baby Care ya, Oh. program ibu dan anak. Mhm. Ya itu bisa kunjungan rumah juga, bisa di rumah sakit juga layanannya. Jadi salah satunya pijat bayi, Oh. pijat laktasi, perawatan bayi gitu. Wih, Kebanyakan lengkap. kan di rumah ibu-ibu juga nyumam itu ya. Yang aku bilang tadi, giliran mau merit, perencanaannya sedemikian rupa, punya anak 9 bulan bingung. Ganti popok gak bisa, mandiin gak bisa, Oh, gitu dikasih kan. edukasi juga di situ. Iya, kita edukasi dan kita bisa layanan di rumah, pendampingan pun bisa. Ih, keren. Iya, jadi misalnya nanti punya istri melahirkan, aduh saya nggak bisa ngapa-ngapain ibu bidan, calling aja, iya, calling ke Rumah Oke. Sakit Melati, kita datang untuk membantu Anda, gitu. Nah, Dan seberapa besar potensi ada perubahan jenis kelamin nggak, Bu Retno? Dalam arti gini, misalnya sudah beberapa bulan, 7 bulan atau 8 bulan, pasti kan ibu dan ayah ini menyiapkan baju-bajunya, Oke. perlak dan lain-lain tuh. Anaknya cewek nih,
dibeli semua tuh biasanya gitu ya Iya, kalau iya keluarga benar. tuh. Eh, Di Ternyata ada- kamar di chat cewek gitu. Jadi udah prepare jenis Iya. kelaminnya yang ini, katanya keluarnya itu gitu Iya. kan ya. Sebetulnya kalau jenis kelamin ya dia tetap sih. Lebih tepatnya adalah ya namanya alat USG. Mata kita lah, mata dokter nih melihat. Ya kadang kan kalau laki-laki itu kan kelihatan oh dia ada yang nonjol gitu lah ibaratnya Mm-mm. gitu kan. Tapi kalau dia lagi ngumpet kan nggak kelihatan. belalainya Jadi lah ya. kesan ya belalainya Mm-mm. itulah. Jadi kesannya kalau lagi nggak kelihatan kan kesannya seperti perempuan. Jadi kalau mau pilih ya kalau newborn lebih baik pilih yang warnanya natural aja gitu ya, yang bisa Oh, laki-laki oke. dan perempuan kayak gitu kan gitu. Terkait ini pasca melahirkan ya, apakah seorang ibu ini udah langsung bisa beraktivitas atau harus dijaga dulu si ibunya biar bisa kembali fit beraktivitas normal dari pasca mungkin dia ibu yang sering wanita karir lah gitu, dia bercuti gitu. Dia itu kayak gimana nih fasenya nih setelah pasca melahirkan? Ya jadi pasca melahirkan tuh istilahnya secara fisik ibu belum kembali seperti semula ya. Pasti ada perubahan-perubahan, rahim juga belum kembali lah ibaratnya. Butuh waktu, butuh masa pemulihan juga untuk ibu pasca salin. Jadi jangan dianggap pas bayinya sudah keluar, udah ibu langsung bisa beresin ini itu segala macam gitu kan. Kadang beberapa orang banyak yang gak mau membantu merawat bayi, bapak-bapak juga nih ya kita harus notice juga ya, butuh dukungan loh ibu ini gitu. Bisa Karena pada saat pasca salin itu masih ada perubahan di fisik dan psikis. Iya. Biasanya habis melahirkan tuh lebih moody ya, mood Moody. swing ya, karena itu tadi hormonnya berubah, belum kembali loh. Jadi ya jangan baru habis lahiran besok udah mau on air misalnya. Kok kebutuhannya banyak banget kayaknya. kebutuhannya Jangan dulu ya, istirahat dulu Oke. gitu. Itu sih. bisa berdampak baby blues juga berarti ya buat si ibu. Ya betul. Ya gimana enggak nih malam nih ibu begadang nyusuin bayi. Terus siang istilahnya kita juga kalau di Indonesia tuh sebentar-sebentar udah banyak tamu ya. Tok tok tok, Iya. assalamualaikum gitu Iya. kan. Jam 8 udah ada yang tamu, nanti jam 10 datang lagi. Jadi kapan lah kita ibu nih istirahatnya gitu. Aku beberapa kali ketemu klien tuh dia malah buatnya apa sih kalau orang Jawa tuh tilik bayi atau ketemu bayi itu 1 bulan sekalian Iya, baby shower itu. Betul. Jadi kata beliau nih aku masaknya sekalian, terus akunya juga udah pulih. Jadi pas awal-awal di rumah sakit dia nggak terima tamu, nggak terima teman atau apapun, dia sudah posting di WA. Pokoknya itu fokus di pemulihan 1 bulan pertama ada. Dan kita harusnya ikutin tren yang kayak gitu kali ya. Apalagi kita kebanyakan ibu-ibu kita nih banyak yang bekerja. Iya, betul. Gitu. Untuk masa pemulihan itu masing-masing berapa lama, Bu Retno? Dalam arti kan ada yang normal berapa lama, sesar berapa lama. Ya 1-2 minggu pertama luka operasi kalau SC masih cenut-cenut ya. Iya. Lahir normal juga mungkin masih tidak nyaman gitu. Di 1 bulan ya kita sebenarnya udah bisa aktivitas seperti biasa. Mau olahraga ringan pun juga boleh kayak gitu. Tapi kayak angkat galon tuh jangan dulu ya gitu. Yang angkat-angkat berat jangan dulu. Intinya ya tetap kita bantu dan support ibu di masa pemulihan ini. Dibantu dalam arti yang ngurus bayinya juga. Jadi ngurus bayi itu bukan cuma tugas ibu saja. Iya. Aku notice nih ya, bukan tugas ibu saja ya. Betul. Ada lagunya kan. Ada lagunya. Karena memang sunnah Nabi juga itu tugas seorang Nah. suami. Mencuci Iya, piring itu sunnah betul. Nabi, beres-beres sunnah Nabi. Betul. Gitu. Tugas perempuan hamil dan melahirkan gitu katanya ya. Pokoknya tugas suami itu memang beres-beres harusnya. Itu yang saya Iya. lakukan. Ah, masa? Ya, Ya, nggak percaya kan lo? Nggak percaya. Saya aja nggak percaya. Aminkan dulu aja ya. Nah, aku mau nanya nih Bu Bidan ya, bagaimana sih peran orang tua untuk yang sekarang nih bisa membangun generasi emas gitu? Ya. Jadi ya kalau kita mau generasi emas di Indonesia, kita mulai dulu dari skala rumah ya. Skala rumah itu skala yang kecil dulu. Yang pasti kita sebagai orang tua harus mencontohkan, kita harus jadi contoh role model nih buat anak, karakter yang baik buat anak gitu. Karena anak itu kan lahir benar-benar kosong. Dia meniru apa yang kita lakukan. Kalau orang tuanya mengajarkan yang baik, dia akan mengikuti yang baik, ibarat kata kayak gitu kan. Jadi benar-benar penanaman karakter itu dari rumah. Dari rumah. Agama segala rupa itu dari rumah. Jadi jangan salahkan anak kita kok kelakuannya sekian-sekian gitu kan. Ya kita sebagai orang tua tugas dan tanggung jawabnya sudah dilakukan semaksimal mungkin belum gitu. Apalagi di
era sekarang nih ya yang banyak penyimpangan-penyimpangan di luar sana, kadang itu semua terjadi bisa jadi dari rumah. Dan tanpa sadar kita sebagai orang tua bisa jadi salah satu orang yang melakukan tindak kekerasan atau istilahnya yang menyumbang karakter minus pada anak itu. Kalau dulu trennya saya waktu kecil ya kayak mama kita datang ke posyandu bawa buku KMS, kartu zaman Iya, dulu benar. ya modelnya kartu KMS, hanya dipantau berat badan. Pokoknya balapan nih anaknya yang paling gendut berarti sehat, Oh, iya. naiknya banyak berarti sehat gitu. Kalau sekarang trennya kan sudah bergeser. Trennya itu adalah bagaimana anak kita usia 30, 40 tidak cuci darah, Iya. tidak gagal Asupan ginjal. makanan, Nah, itu minuman. tadi. Gimana kita tahu bahwa itu asupan makanan minuman yang bagus kalau kita sebagai orang tua pengetahuannya kurang. Iya, alih-alih misalnya aku lihat misalnya anak nih dikasih minuman kemasan padahal dia harusnya nggak boleh. Kayak misalnya kita makan yang pilus-pilus kayak gitu, padahal di kemasannya sudah ada tulisan 5 tahun ke bawah nggak boleh. Tapi tetaplah kita lihat anak-anak kecil makan itu, menyusui hamil tidak boleh kayak gitu. Jadi pengetahuan kita dulu sebagai orang tua harus cukup ya. Harus cukup ya. Betul. Apalagi kan di rumah itu seorang ibu adalah madrasahnya anak-anak. Betul, betul. Gitu. Nah, untuk biar teman Tangerang yang mungkin baru aja menikah atau mungkin dia bisa menjadi orang tua baru nih, untuk bisa mendapatkan edukasi gitu untuk melahirkan buah hatinya, boleh rekomen dong Rumah Sakit Melati itu bisa ditemukan di mana, Kak Agatha, atau sosmednya? Ditemukan loh. Enggak, maksudnya ini bidan loh, bukan arkeolog. Bukan maksudnya. Ya kan ini cari lokasi Oh, iya. gitu. Nah untuk new mom nih Nih, yang new mom. masih bingung kayaknya deh untuk merawat babynya, bisa banget untuk lihat promo kita nih ada Mom and Baby Mom ya. and Baby Kita ada Care. Mom and Baby Care. Bisa dicek juga di website kami rsmelati.com dan Instagram kami rsmelati. Res Melati. Nah, itu dia tuh. Jadi buat teman Tangerang yang sedang mempersiapkan kehamilan menyambut buah hati bisa langsung cek and recheck aja Instagramnya RS Melati untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap ya terkait buah hatinya gitu Iya. kan ya. Apa? Instagramnya Agatha. Ngapain sih? Kan udah itu ntar itu belakang Itu aja. nyolek-nyolek mulu. Udah. Udah kan udah di follow. Ibu ada closing statement gak Bu untuk talkshow kita di pagi hari ini? Ya Agar sebagai orang tua ya ketika kita memutuskan untuk menjadi orang tua kita juga harus siap ya fisik dan mental yang aku bilang tadi. Jadi please banget ketika kita memutuskan untuk menikah punya anak bertanggung jawablah dengan pilihan yang kita buat gitu. Iya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang sebetulnya lalai ya dalam mendidik anak dan kita jadi cerita yang buruk bagi anak di kemudian hari, janganlah. Betul. cakep banget. Makanya lu jangan jelek-jelekin orang tua. Enggak, siapa yang jelekin Eh, orang lu. tua? Enggak. Terima kasih banyak Bu Terima Dokter, kasih banyak, Bu Bida, Bu Retno. Bu Retno. Terima kasih juga Kak Agatha. Agatha, makasih. Atas edukasinya di pagi hari ini.